Kalau seorang wanita dia ganti pembalutnya lebih dari 7 atau 6 kali atau dia sudah 7 kali, nyerinya sampai 8, 9, 10, mengganggu aktivitas, hati-hati, betul endometriosis. Di kota-kota besar, Kemenkes menggratiskan pemeriksaan HPV DNA, metode PCR. Yeah. Jadi sebelum muncul kelainan seperti IVA, sebelum muncul lesi prakanker, sebelum muncul kutil kelamin, sudah bisa dilihat potensinya. Kalau dia sudah positif virus HPV, bisa jadi beberapa bulan lagi dia akan muncul gejala, kan gitu. Sama seperti kanker payudara, kanker-kanker lain, biasanya terdeteksi di stadium lanjut, stadium 3, 4, dan risiko untuk sembuhnya itu ya sudah tinggal mungkin 20-an%. Sayang sekali padahal kalau dideteksi awal, baru lesi-lesi prakanker ya 100% bisa sembuh. Artinya kalau seseorang sudah dibilang positif HPV dari DNA PCR-nya, atau kanker leher rahim, atau kutil kelamin, ya tidak serta-merta dia udah gak boleh berhubungan seksual lagi, tidak. Oke, Dok, ketemu lagi kita, Dok. Ketemu lagi. Iya, sebelumnya kita bahas tentang MPASI. Seru. Yang itu sangat penting, sangat-sangat penting untuk pertumbuhan seorang anak manusia, ya, Dok. Betul. Di 1000 hari pertama kehidupan. Yang sangat menentukan untuk kehidupan selanjutnya. Dan hari ini masih seputar kehidupan wanita, kehidupan seorang ibu. Kita mau bahas tentang endometriosis. Ya, endometriosis. Itu penyakit atau apa? Bukan haid biasa. Jadi kalau haid dia nyeri banyak, lebay, bisa jadi itu endometriosis. Oke, endometriosis dan kanker leher rahim. Nanti kita lihat apakah ada kaitannya antara dua ini. Tapi kita mau bahas yang pertama dulu. Endometriosis itu sebenarnya apa, Dok? Penebalan rahim sehingga kalau lagi haid nyeri sekali, haidnya banyak, memanjang, lagi berhubungan seksual keluar darah, nyeri saat berhubungan seksual, nyeri saat haid, itu endometriosis. Dia sebenarnya penyebab pastinya tidak diketahui secara pasti, ya. Bisa karena genetik, bisa juga karena hormon, ya. Bisa juga karena kelainan bentuk, bisa juga. Oke, karena hormon itu apa? Kan ada pemicu hormon berlebihan atau apa? Ya, kan? ada hormon wanita estrogen ya, seperti itu. Oh, itu berlebihan atau? Berlebih. Nah, endometriosis ini kan biasanya diterapi dengan obat-obatan, dikuret, ya kan? Yeah. Tapi kalau sudah sampai mengancam nyawa, darahnya bisa bikin dia anemia. Kalau lagi haid banyak banget darah keluar, anemia, lemes, anemia akut, HB-nya drop, butuh transfusi darah dan lain sebagainya, bisa diangkat rahim juga. Oke. Itu kalau secara biologis penyebabnya apa? Mungkin makanan atau kebiasaan hidup gitu? Lebih ke arah genetik, kebiasaan hidup juga bisa, lifestyle, pola makan, ya, alkohol itu juga bisa. Itu sih yang membuat tiba-tiba aja gitu lapisan dalam rahim itu menebal. Dalam bentuk darah itu yang akhirnya luruh saat haid. Atau bahkan sedang tidak haid pun dia keluar. Oh, jadi tidak selalu pada saat haid yang boleh dibilang kayak pendarahan gitu ya, Dok ya? Bisa dalam situasi normal sekalipun? Iya, bisa. Oke, tadi ada satu penyebab lagi apa? Penyebabnya bisa karena genetik, kelainan bentuk bisa juga. Apa itu? Juga. Ya jadi dia ada infeksi, bisa juga di rahim permukaannya seperti itu. Yang itu memicu peradangan. Peradangan sehingga dia memicu juga sel-sel tersebut lebih membelah dan akhirnya luruh. Biasanya dia ada di pertengahan lapisan antara lapisan yang paling luar dengan otot rahim. Oke. Kenapa sampai begitu? Ini kan organ yang sangat sensitif ya kalau dilihat ya. Betul. Ya karena bisa juga stres, bisa juga karena faktor makanan, hormon, genetik. Ya, itu sih yang paling penting. Karena tata laksana penyebabnya itu juga ya lebih ke arah mengurangi gejala aja. Mengurangi gejala saja gitu. Ada yang bilang karena keseringan apa? Aborsi. Aborsi. Enggak sih. Kiret.
Enggak selalu ya. Enggak. Tapi Enggak, keseringan aborsi bisa menyebabkan itu. Peradangan, ada luka di dinding rahim, di bagian lapisan yang paling luar, ya kan? Iya. Nah, bisa ada radang, bisa ada infeksi di situ, bisa juga memicu. Oke. Tetapi yang lebih dominan menyebabkan tuh faktor genetik. Oh, faktor genetik. Stres juga bisa. Stres bisa, Tapi sangat. stres tingkat tinggi dia. Stres tingkat tinggi. Oke, bagaimana seorang wanita tahu bahwa dia ini kayaknya endometriosis mengalami itu? Ya, lebay pas haid. Kalau orang nyeri haid paling hari pertama, skala nyeri atau fast. Biasanya kita hitung 0 sampai 10. Kalau kita ya paling 5, 6, ini bisa 10. Nyeri sekali, sampai nggak bisa beraktivitas. Itu kata kuncinya. Dia nyeri haid hebat, tidak bisa beraktivitas, mengganggu aktivitas. Itu bukan haid biasa, bisa jadi itu endometriosis. Oke. Gitu. Apalagi kalau seandainya saat haid darahnya banyak, kita punya loh patokan pembalut yang normal. Apa itu? Biasanya haid itu wanita, itu biasanya durasinya 3 sampai 7 hari. Sehari ganti pembalut sekitar 4 sampai 6 kali. Sehari. Ya, nyerinya skalanya sekitar 1 sampai 7. Kalau seorang wanita dia ganti pembalutnya lebih dari 7 atau 6 kali atau dia sudah 7 kali, dia durasinya lebih dari 7 hari, ya, lalu juga nyerinya sampai 8, 9, 10, mengganggu aktivitas, hati-hati, betul endometriosis. Itu indikasi. Apalagi dia haid, itu sudah tidak bisa ditentukan lagi. Harusnya 1 bulan sekali, 28 hari sekali, yang normalnya 28 hari sekali. Tiba-tiba sebulan 2 kali. Ataupun dia 1 kali haidnya 10 hari, 14 hari. Banyak sekali, bahkan keluar jaringan-jaringan yang bergumpal-gumpal, itu juga harus hati-hati. Oke. Berarti kalau untuk kasus seperti itu, kan kadang-kadang perempuan ada wanita yang menjelang haid itu minum obat-obat tertentu itu. Premenstrual syndrome, Ya. PMS. Minum obat anti nyeri dan lain-lain itu bukan obat ya dok ya, hanya untuk Biasanya kan kalau nyeri itu cuma di 1 hari pertama. Itu minum obat pereda nyeri juga yang dosis rendah udah cukup. tapi ada obat ya. Ada, tapi kalau ini nyerinya hebat, tidak membaik dengan obat yang biasa kita bisa beli di pasaran, itu harus hati-hati. Biasanya ke dokter kandungan di USG dulu. USG-nya bisa melalui perut, bisa juga melalui transvaginal. Oke. Kalau tidak dapat juga ya bisa ada pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan. Sampai mungkin kolposkopi ya, seperti endoskopi tetapi masuk gitu ya dari arah kemaluannya dan lain sebagainya. Oke. Kalau itu berkelanjutan, apa dampaknya buat perempuan itu sendiri? Ya pasti anemia, mengancam nyawa, bisa juga dia Kesulitan kesulitan mendapatkan pasti. Gimana mau nempel sel telur? Kalau dia aja berdarah terus, tidak nyaman lokasi penanaman janinnya. janinnya. Oke, soal ini ada pertanyaan titipan dari kaum laki-laki dok. Ada gak obat yang obat penangkal marah-marah waktu? Karena itu penderitaan setiap laki-laki kayaknya. Iya. Kalau pasangannya lagi mas haid tuh kayaknya semua salah deh. Maju pakai kaki kanan salah, pakai kaki kiri salah, belok kiri salah, belok kanan salah. Oh, iya. Sebenarnya sih apa ya? Sebenarnya itu dulu itu bisa dilatih sebenarnya. Dulu juga misalnya seperti awalnya saya sensi betul gitu ya kalau mau haid atau sedang haid. Tetapi habis itu kita bisa mengontrol, oh bentar ini kok agak sedikit jadi lebih emosional ya. Kadang jadi sedih, jadi apa. Jangan-jangan ini lagi haid ya atau mau haid ya. Jadi itu sesuatu yang gak perlu minum obat apa-apa. Dan jangan dinormalisasi Jangan ya dok. dinormalisasi benar. Lagi haid nih. Kalau marah-marah jadi seolah-olah itu adalah me time-nya perempuan. Iya, seolah-olah wajib nih kalau haid marah. Ingat ya, pokoknya saya punya me time. Me time itu periode PMS. Oh, iya. Ya kan? Jadi jangan Aduh, dinormalisasi. lagi pengen jajan yang kuah-kuah nih. Tolong dong beliin misalnya bakso apa. Soalnya perut lagi kram. Nggak dipenuhin marah-marah. Nggak ngerti sih lagi haid, ya elah.
Ya, tapi ya. Tapi itu kalau sibuk siklus- nggak pernah lupa, siklus nggak pernah inget sih kalau Ya. ada PMS. Makin sibuk nggak mungkin inget ada PMS. Oke, dampaknya mengerikan juga. Yang paling ini selain resiko kematian, tapi juga akan kesulitan ya dok mendapatkan keturunan. Iya betul. Oke, apa solusi buat orang-orang ada gak solusinya buat mereka? Kan setiap perempuan itu apalagi orang yang sudah menikah pasti ingin punya anak. Tapi tiba-tiba dia punya endometriosis seperti itu. Nah ada solusinya supaya mereka itu tetap mendapat keturunan. Ya, tentunya dideteksi dini dulu, ditangani oleh ahlinya. Pasti nanti ada obat-obatan hormon juga untuk menekan. Jika diperlukan dilakukan kuret, ya kan? Sampai dia cukup, bagus, ya akan dilakukan perencanaan kehamilannya itu sendiri. Oke. Intinya adalah kalau orang yang sulit hamil, infertil, dia harus dibuat jadi normal dulu. Dia bisa diprediksi siklus haidnya, siklus sel telurnya itu kan mengikuti siklus haid. Yeah. Orang tidak haid ya berarti dia tidak subur. Tapi kalau endometriosis kan dia haid terus. Tetapi ya memang kondisi anatomi lingkungannya yang tidak mendukung kehamilan. Kan gitu. Nah itu harus dipersiapkan dengan baik kondisi daripada endometriumnya. Tapi itu gak ada korelasinya sama perilaku seks. Tidak. Tidak. Sama sekali tidak. Oke, mungkin yang berikutnya ini yang ada hubungan sama perilaku seks ya, soal kanker leher rahim. Kanker leher rahim. Ini kan masih seputar organ reproduksi perempuan kan. Dari rahim tadi kita bicara tentang endometriosis yang ternyata banyak hal yang bisa menggerogoti rahim seorang perempuan itu, endometriosis, miom dan yang kita sudah bahas sebelumnya. Nah, kemudian ada satu lagi nih yang sering dialami oleh kebanyakan perempuan. Tadi kemarin kita bicara tentang kanker payudara, ya kan? Betul. Kanker payudara. Nah, ini ada lagi dok yang sering jadi momok buat perempuan itu kanker leher rahim. Itu gimana bisa dijelaskan secara medis? Jadi kanker leher rahim itu 95% disebabkan oleh infeksi virus HPV. Virus apa? Virus HPV, Human Papilloma Virus. 5%-nya karena lifestyle dan genetik. Artinya dia merokok, alkohol, makan makanan yang memacu atau menggunakan bahan-bahan zat kimia yang memiculah kanker. 95%-nya ya infeksi HPV. Tapi infeksi virus HPV kita bagi lagi. 90%-nya karena ditularkan melalui hubungan seksual, 10%-nya bisa melalui kontak kulit dengan kulit. Makanya infeksi virus HPV juga bisa ditemukan pada orang yang belum pernah berhubungan seksual sama sekali. Oh, karena penularannya bisa kontak kulit? Iya, kontak terutama kulit. daerah kelamin biasanya. Oh, gimana itu bisa dijelasin dok? Iya, karena kan ini virus ya. Enggak, saya pikir tadi kan kontak kulit. Iya, kulit dengan kulit bisa Oh, juga. Iya, bisa juga. Secara kulit dengan kulit. Berarti berbahaya juga virus ya, itu. Walaupun virus HPV itu rata-rata gejalanya biasanya tidak bergejala. Tetapi kalau paparannya cukup sering, imunitasnya kurang baik dan memang terkenanya cukup banyak jumlah virusnya, dia akan bergejala. Bisa kutil kelamin, bisa aneka kanker. Kankernya bisa kanker leher rahim, kanker kelamin artinya bisa kalau wanita vulva, vagina, pada anus, kanker penis, kanker tenggorokan. Itu dari apa tadi? HPV, Human Papilloma Virus. Yang sudah ditemukan ada ratusan jenis, tipe, atau kita bilang strain. Jadi ada ratusan tipe di dunia sudah ditemukan. Yang sudah ada vaksinnya itu 9 tipe. Jadi sebelumnya ada 2 strain atau 2 tipe, 4 tipe, 9 tipe. Yang 2 tipe itu untuk yang tipe 16-18 penyebab paling sering kanker, terutama kanker leher rahim. Yang 4 tipe ada 6 dan 11 itu mencegah kutil kelamin. Versi jinaknya. Kutil kelamin, kutil ini kulit. Nah baru yang tipe 9 itu lebih lengkap mencegah. Ternyata secara penelitian epidemiologi ternyata ada tipe-tipe HPV lainnya yang sering juga menyebabkan kanker leher rahim, vulva, vagina. Dan itu ya ada tipe 52, 36 dan lain sebagainya sampai ada 9 gitu. Oke. Dan tadi pemicu paling besar itu dari perilaku seks. Oh pasti, hubungan seksual berisiko. Makanya kalau ditanya, dok gimana caranya mencegah kanker leher rahim? 3, mencegah,
vaksinasi, deteksi dini. Mencegah artinya cegah hubungan seksual berisiko atau berganti-ganti pasangan atau gunakan kondom. Lalu juga vaksinasi lengkap. Lalu yang ketiga deteksi dini dengan IVA, pap smear atau HPV DNA 1-3 tahun sekali idealnya. Oke. Kadang-kadang kan sekarang itu orang kalau bicara tentang perilaku seks itu gaya hidup dan lain-lain itu berpengaruh ya dok ya. Sangat. Nah persoalannya kadang-kadang perempuannya tidak melakukan itu. Tapi yang membawanya itu laki-laki. Jadi nggak fair juga kalau kita misalnya suruh dia pap smear terus sementara ternyata yang membawa itu misalnya laki-laki. Ya makanya pemerintah gimana perempuan tahu bahwa wah laki gua ini udah bawa penyakit ini? Yang paling gampang kelihatan kalau ada kutil. Kutil kelamin. Tapi kan seringnya laki-laki itu jadi karier, pembawa. Baru ke wanita, wanitanya kena ke leher rahim. Karena tidak pernah deteksi dini kan gitu. Makanya saking urgentnya, kenapa kita harus vaksin HPV itu 3. Yang pertama, kalau dia tidak menyebabkan cacat atau meninggal, Kemenkes tidak akan menggratiskan vaksin ini untuk anak perempuan dari tahun 2016. Ya, yang kedua adalah dia bisa ditularkan tidak hanya melalui hubungan seksual tapi kontak kulit dengan kulit. Yang ketiga, antisipasi kalau terjadi ketidaksetiaan dalam pasangan. Oke. Nah, ini yang agak problematik, Dok, karena gini. Kadang-kadang kan istri yang benar-benar ibu rumah tangga kan gak tahu apa-apa dengan apa yang terjadi atau yang dilakukan suaminya di luar rumah kan. Nah, kemudian ada keengganan juga. Kan ini kadang-kadang di masyarakat tertentu masih tabu kan, istri kamu tuh begini-begini itu kan. Jadi apa hal yang bisa dilihat secara fisik gitu, yang istrinya langsung tahu wah kayaknya kalaupun kita harus melakukan hubungan suami istri, kamu pakai kondom deh. Karena kan dampaknya buat banyak orang, buat ibunya, bisa jadi juga calon janin atau buat orang-orang dalam rumah. Apalagi kan ada sentuhan kulit itu kan bisa menularkan HPV itu. Ya penyakit kelamin ya paling gampang. Karena kan kadang-kadang HPV-nya asimptomatik tidak bergejala. Tetapi dia ternyata ada kutil kelamin, bisa juga karena ada sifilis, kencing nanah, paling seperti itu. Kalau kita mau ngelihat hepatitis B, HIV ya harus dicek dulu di puskesmas gratis gitu-gitu kan. Nah terus juga sebenarnya kanker leher rahim ini termasuk kanker atau penyakit tidak menular yang diawali oleh infeksi virus kan. Betul. Makanya dia termasuk kanker yang punya vaksin HPV. Sedangkan kalau kanker hati juga itu punya vaksin hepatitis B. Jadi cuma 2 itu yang bisa dicegah dengan cara vaksin. Dan memang paling efektif diberikan untuk wanita dan pria yang belum berhubungan seksual. Itu akan jauh lebih efektif, makanya pada anak perempuan diberikan usia 9-13 tahun, yaitu usia anak SD kelas 5 sampai kelas 6. Atau sederajat yang nggak sekolah pun juga tetap bisa diberikan. Nah, pada laki-laki katanya akan pilot di akhir tahun ini 2026 sudah dimulai di beberapa kota untuk anak laki-laki umur 11 tahun. Untuk cegah kutil kelamin dan tadi kanker penis, anus, tenggorokan. Dan perempuan tahu itu. Oh ini ya tadi itu dok. Makanya kita lebih ke karena kultur kita itu masih banyak tabunya kan. Bahkan hal yang harusnya bisa diomongin antar suami istri juga itu pun masih ada keengganan gitu loh. Nah tapi kan perempuan butuh perlindungan diri kan. Maksudnya dia harus tahu, wah ini kayaknya nggak bener nih. Ada gejala hal fisik yang bisa dideteksi oleh seorang perempuan bahwa ini kayak ada virus nih dari luar. Yang dibawa oleh suaminya. Nyaris nggak ada. Makanya vaksin itu menjadi penting karena satu sisi bukannya melegalkan free sex. Tetapi kita juga tidak tahu calon pengantin kita laki-laki itu pernah terinfeksi virus HPV atau tidak, kan kita nggak tahu. Ya kan? Padahal itu sudah menetap ada di dalam tubuhnya dia juga. Kayak gitu kan contohnya kita juga tidak tahu. Ya kan seperti itu. Dan itu bisa menularkannya sesudah. Karena kan deteksinya kalau pada perempuan itu kan ada 3 cara ya. Di puskesmas gratis itu IVA. Jadi IVA tes 1 tahun sampai 3 tahun sekali.
bisa di seluruh puskesmas di Indonesia dan itu gratis. Oke. Caranya gimana? Wajib sudah berhubungan seksual. Oke. Nggak harus sudah menikah, yang penting sudah berhubungan seksual. Dia ngangkang, masukin alat cocor bebek, di swab gitu kan ya. Ya. 5 menit didiemin asam cuka, kelihatan ada lesi prakanker atau tidak, perlu diobatin apa enggak. Itu IVA, paling gampang, paling murah. Cuma dari asam cuka. Tapi sensitif. Nah, di kota-kota besar Kemenkes menggratiskan pemeriksaan HPV DNA, metode PCR. Ya. Jadi sebelum muncul kelainan seperti IVA, sebelum muncul lesi prakanker, sebelum muncul kutil kelamin, sudah bisa dilihat potensinya. Kalau dia sudah positif virus HPV, bisa jadi beberapa bulan lagi dia akan muncul gejala. Kan gitu. Nah itu metodenya di combine dengan IVA. Jadi sesudah melakukan IVA, di swab lagi, masukkan ke tabung VTM, kirim ke lab, 2-3 minggu hasil keluar, bisa mendeteksi 14 strain atau tipe virus HPV. Yang tadi yang paling bahaya 6, 11, 16, 18, 52, dan subtipe lainnya itu ada 9. Nah itu gratis. Nah itu juga bisa berbayar ke laboratorium atau rumah sakit swasta. Tapi itu syaratnya untuk wanita yang sudah berhubungan seksual. Kalau pada pria atau wanita yang belum berhubungan seksual, dia dideteksi dengan metode urin. Diambil urinnya, diperiksa HPV DNA PCR-nya, bisa terlihat 14 strain itu juga. Kayak gitu. Nah terakhir adalah pap smear. Sebenarnya yang paling gold standard sekarang pemeriksaannya HPV DNA PCR. Karena dia ngelihat langsung infeksi HPV-nya kan. Pap smear dari. Nah tapi kalau pap smear ini sebenarnya hanya membersihkan gitu ya. Melihat ada peradangan atau tidak. Gitu aja sih sebenarnya. Tapi nggak mengobati? Tidak. Oke. Nah itu kan kalau kita mau mendeteksi dan mencegah gitu ya dok. Kalau mengobati. Gimana? Ada kalau bicara kanker kan ngeri-ngeri sedap. Betul. Kayak kemarin kita bicara kanker payudara. Kalau kanker ini boleh dibilang kanker serviks bukan sih dok? Betul, kanker serviks, kanker leher rahim itu kanker sama. leher rahim. Nah itu ada ininya, pengobatannya seperti apa tuh? Sama seperti kanker payudara, kanker rahim. Biasanya terdeteksi di stadium lanjut, stadium 3, 4 dan risiko untuk sembuhnya itu ya sudah tinggal mungkin 20-an%. Sayang sekali padahal kalau dideteksi awal, baru lesi-lesi prakanker ya 100% bisa sembuh. Kan kayak gitu. Caranya gimana? Ya harus IVA dan HPV DNA PCR di semua puskesmas gratis 1 tahun sekali. Makanya itu masuk dalam program juga cek kesehatan gratis. Itu harus dicek 1 tahun sekali. Nggak ada cara lainnya. Selain kita lihat mungkin ada gejala seperti misalnya nyeri saat berhubungan seksual atau sesudah berhubungan seksual atau keputihan yang tidak normal. Biasanya kan keputihan itu yang normalnya adalah jernih, tidak gatal, tidak berbau. Ya tidak berwarna, jadi bening gitu aja. Tapi kalau dia putih susu atau misalnya kuning, kehijauan, gatal, baunya itu ada sesuatu hal yang salah. Itu indikasi awal gitu. Indikasi awal harusnya berobat ke fasilitas kesehatan atau minimal ya mungkin vaginal toilet, IVA dan lain sebagainya. Nah jadi gimana cara tata laksananya? Misal IVA nih, 5 menit dikasih asam cuka berubah tuh. Jadi lesi prakanker ya bisa kita kasih TCA, bisa di cryo. Udah pada jago puskesmas atau kita rujuk ke dokter obgyn. Intinya medikal banget lah ya. Cepet dan langsung sembuh. Nanti dia bisa rutin IVA 6 bulan sekali, setahun sekali. Kayak gitu. Terus kalau HPV DNA PCR gimana dok? Saya positif nih tipe 6. Tapi saya gak ada gejala apa-apa dok. Ya udah gak apa-apa. Caranya kalau yang udah positif kayak gini atau punya genetik cancer, genetik kanker leher rahim atau pernah kanker leher rahim sebelumnya. Ya lakukanlah. IVA HPV DNA-nya lebih sering 6 bulan sekali. Kalau orang biasa 1-3 tahun sekali ya Anda bisa 6 bulan sekali. Lebih sering pantau gejala-gejala. Begitu ada gejala dikit gak boleh diabaikan. Tapi itu bisa sembuh total? Oh bisa, sangat cepat. Tidak relapse. Banyak kemarin followers saya itu banyak yang berterima kasih karena tahun lalu saya gencarkan promosi untuk HPV DNA PCR di semua puskesmas Jakarta. Banyak yang akhirnya terdiagnosis tahu, bahkan dia harus dilakukan terapi lebih lanjut di rumah sakit. Kayak gitu ya, itu bagian dari mendeteksi dini dan langkah yang sederhana tetapi menyelamatkan nyawa. Nah kan kalau kanker-kanker lain itu biasanya lebih bisa sulit melewati operasi. Kalau serviks? Ya bisa operasi juga. Bisa itu operasi. terakhir dia bisa diberikan
cairan obat, bisa di non pembedahan, krioterapi, terapi dingin, bisa juga pembedahan. Oke. Atau bahkan sampai angkat rahim, ada juga. Oh. Sebagian atau angkat rahim. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Orang yang sudah mengidap kanker serviks masih boleh berhubungan intim? Oh boleh, nggak masalah, gitu ya. Asal? Kalau dia ada infeksi HPV, sebaiknya pasangannya tentunya diperiksa dan pantau gejala lebih lanjut. Oke. Dan tetap disarankan untuk vaksinasi. Karena vaksin itu bisa mencegah 4 tipe dan 9 tipe. Biasanya orang kena kutil, kena kanker, itu biasanya salah satu tipenya aja kan. Malah kadang-kadang orang kutil kelamin bisa jadi itu kena infeksi virus lain, molluscum contagiosum atau apa, belum tentu HPV. Jadi pada orang yang mau divaksin HPV tidak perlu tes apapun sebelum vaksin. Dia kondisinya lagi kutil, lagi pengobatan kutil, lagi kanker leher rahim, lagi pengobatan kanker leher rahim, lagi keputihan, lagi pengobatan keputihan, boleh vaksin. Karena vaksin pasti akan tetap bisa melindungi dia dari infeksi virus HPV yang tipe-tipe lainnya. Agar dia tidak lebih banyak lagi virus HPV jenis lain yang menginfeksi dia. Itu sebenarnya harapannya seperti itu. Jadi kita tidak menstigma, artinya kalau seseorang sudah dibilang positif HPV dari DNA PCR-nya, atau kanker leher rahim, atau kutil kelamin, ya tidak serta-merta dia udah gak boleh berhubungan seksual lagi, tidak. Dengan kondom bisa periksakan pasangannya, vaksinasi, lakukan hubungan seksual yang aman. Seperti itu. Jadi jangan berfokus pada perempuannya yang mengidap kanker serviks tadi. Kanker leher rahim bisa disembuhkan 100%, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Dan bisa dideteksi dari mulai lesi prakanker, diobati, terapi dingin, bahkan belum bergejala apapun, kalau HPV-nya positif juga kita bisa deteksi. Dok, kasih saran dulu ke penonton kita bagaimana mencegah, menghindari, dan juga ketika itu sudah terjadi apa yang harus dilakukan. Ya, jadi kanker leher rahim ini adalah pembunuh nomor 2 wanita terbanyak di dunia dan Indonesia sesudah kanker payudara. Dia sangat bisa dicegah dengan menghindari hubungan seksual yang berisiko dan juga vaksinasi, bahkan sudah diberikan gratis untuk semua anak wanita dan nantinya akan segera pria di seluruh Indonesia, termasuk dalam 15 imunisasi gratis dari pemerintah. Jangan disia-siakan ya tentunya, dan lakukanlah deteksi dini, jangan takut untuk melakukan screening karena dengan deteksi dini kita bisa menyembuhkan 100%. Ya, walaupun 2030 sudah dekat, eliminasi kanker leher rahim 2030, ya tetapi tidak ada sesuatu hal yang tidak mungkin. Karena penelitian makin ke sini, Scotland bahkan yang terbaru nih dalam seminggu terakhir, Inggris laporan dalam 5 tahun terakhir ya, angka kematian kanker leher rahimnya menjadi 0 akibat pemberian vaksinasi. Terima kasih dokter untuk informasinya. Sama-sama. Pemirsa, mudah-mudahan informasi yang disampaikan dokter ini, Dokter Nabila, itu bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Jangan lupa tonton terus Weekend Sehat bersama Dokter Nabila hanya di Special Interview cumi-cumi.com. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.